Politikus Partai Solidaritas Indonesia, Antoni Winza Prabowo, mengkritik tajam wacana perpanjangan kontrak Formula E. Dirinya mengatakan bahwa penyelenggaraan tersebut hanya akan menimbulkan kerugian besar untuk DKI Jakarta. Hal ini tidak lepas dari manuver yang sebelumnya sudah dilakukan, yakni pemberian biaya komitmen atau komitmen fee oleh Anies Baswedan. Formula E sendiri menghasilkan keuntungan sebesar 5,2 miliar, berbeda jauh dengan dana biaya komitmen untuk 3 musim balapan sebesar 56 miliar rupiah. Dengan perkiraan keuntungan satu kali balapan adalah sekitar 5 miliar, maka Antoni menyebut perlu 100 kali balapan hingga biaya komitmen fee bisa dikembalikan. Kalau dilihat dari evaluasinya, 1 tahun cuma sekali 5 miliar. Kita sudah keluar 560 miliar komitmen. Masa harus menunggu sampai 100 kali? Sampai 2020 saja sebenarnya tidak cukup. Selain itu, ia juga menilai salah satu balapan Formula E untuk mengkampanyekan penggunaan kendaraan listrik jauh dari kata tercapai. Ajang ini serta-merta meningkatkan penggunaan mobil listrik secara masif. Mendingan uangnya dipakai untuk bikin charging mobil listrik di mana-mana. Itu menjadi insentif buat orang-orang yang mau beli mobil listrik. Karena itu ia menilai sebenarnya Formula E hanya beban yang diwariskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Apalagi dengan kontrak bertahun-tahun, maka akan menjadi tanggungan semua pihak di Jakarta. Cuma kalau sudah longsoran dari gubernur sebelumnya punya komitmen membebani APBD melintasi masa jabatan, mau nggak mau akhirnya seluruh DKI harus menanggung. Yang dilawan PSI sekarang adalah warisan Anies bernama Formula E. Formula E ini memang jadi biang masalah yang membebani rakyat Indonesia. Dan sekarang ada masalah baru gara-gara pernyataan Ketua Steering Committee Formula E Bambang Susatyo. Tiba-tiba saja Bamsud yang adalah juga Ketua MPR bilang bahwa akan ada perubahan lokasi ajang Formula E. Tahun lalu, walau dengan proses berantakan, ajang balap Formula E itu diadakan di sebuah sirkuit baru yang khusus dibangun untuk Formula E di Ancol. Tapi tahun depan, tahun 2024, kata Bamsud, lokasinya akan pindah. Dalam rencana Bamsud, balap mobil listrik itu akan dilakukan di daerah Jalan Protokol Jakarta, yaitu di Jalan Jenderal Sudirman atau Jalan Medan Merdeka Selatan. Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Antoni Winza Prabowo bersuara lebih tajam. Dia mempertanyakan rencana pemindahan karena untuk ajang balap mobil listrik itu sebenarnya sudah dibuatkan trek khusus di Jakarta International E-Prix Circuit atau JIEC Ancol dengan biaya yang tidak kecil. Antoni menyayangkan jika JIEC yang dibuat dengan dana besar ini tak dimanfaatkan dengan baik. JIEC khusus dibangun untuk keperluan balap e-Formula. Dipakainya pun cuma setahun sekali. Jadi kalau sekarang tiba-tiba dipindah ke Jalan Sudirman, pembangunan JIEC akan terasa mubazir. Bahkan Bamsud juga menyatakan sedang berencana memperpanjang kontrak balapan Formula E hingga 2030. Namun, berbeda dengan Ketua Ikatan Motor Indonesia, Bambang Susatyo, yang mengatakan ada kemungkinan Formula E Jakarta tidak akan berakhir setelah gelaran tahun 2024. Sebab ia mengungkapkan terdapat rencana memperpanjang kontrak ajang balap Formula E listrik itu untuk jangka panjang hingga tahun 2030. Hal ini ia sampaikan usai menemui pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk membahas soal gelaran Formula E 2023 bersama Ketua Pelaksana Formula E 2023 Ananda Mikola dan CEO Founder Formula E Operation Alberto Longo. Namun, rencana ini masih dalam tahap negosiasi antara PT Jakarta Propertindo selaku penyelenggara dengan Formula E Operation sebagai pemegang lisensi. Pihaknya juga masih fokus menyelesaikan Formula E sampai 2024 sesuai kontrak yang sudah disepakati. Nanti kalau negosiasinya juga oke, kita akan kontrak sampai 2030, tapi masih dalam tahap pembicaraan. Sekarang sampai 2024 yang sudah ada kontrak. Yang pertama adalah lembaga KPK adalah lembaga dalam rumpun eksekutif dan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya tidak tunduk kepada kekuasaan manapun. Namun demikian kami sadari bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan oleh seorang diri, oleh hanya KPK. Karenanya itu KPK sejak tahun 2021 yang lalu yang kita kenalkan dengan orkestrasi pemberantasan korupsi dengan melibatkan seluruh kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, termasuk juga kekuasaan partai politik. Karena ada 5 peran penting partai politik. Pertama, partai politik itu adalah mengemban amanah rakyat. Kedua, partai politik itu menguasai suara rakyat. Partai politik menentukan wakil rakyat. Partai politik menentukan pemimpin rakyat.
Dan yang terakhir adalah partai politik melalui keterwakilannya di legislatif menyusun berbagai rupa perundang-undangan maupun peraturan daerah. Kami mengajak partai politik dalam pendidikan cerdas dan berintegritas, bukan masuk dalam ranah politik. Tentu teman-teman media dan juga masyarakat akan sangat memahami ya, tapi tentang latar belakangnya saya kira tidak perlu saya ulangi. Yang jelas sekali lagi Dewas telah ya berbukkan dengan kita semua berlima, dan kita semua juga secara guyup menerima masukan-masukannya, dan itu tentu menjadi masukan positif kepada pimpinan untuk bagaimana meningkatkan. Ya salah satunya agar misalnya outbound dan lain-lain yang Untuk diketahui, proses penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E masih fokus pada pencarian peristiwa pidana dan siapa pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Karena itu, KPK belum bisa menyampaikan lebih jauh mengenai substansi kasusnya. Dalam proses penyelidikan harus menentukan peristiwa pidananya, sehingga ditemukan orang yang bertanggung jawab secara hukum. Untuk menyimpulkan seperti itu perlu analisis hukum. Dari segi alat bukti, keterangan terperiksa apakah kemudian terpenuhi unsurnya. Ali juga menjelaskan agar perkara ini bisa naik ke tahap selanjutnya, KPK masih terus berusaha mencari alat bukti yang absah terkait Formula E. Soal saran Dewan Pengawas KPK agar kasus Formula E segera ada kejelasan, Ali mengatakan pada akhirnya semua bergantung pada proses penyelidikan. Selain itu, ia menegaskan Dewas KPK tidak menetapkan tenggat waktu kejelasan soal kasus Formula E ini. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merespon terkait penanganan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di KPK. Bakal calon presiden 2024 yang diusung Koalisi Perubahan ini menilai apa yang tengah terjadi di KPK soal Formula E lebih sebagai opini daripada persoalan yang substansial. Pasalnya, Badan Pemeriksaan Keuangan telah mengaudit pemerintah Provinsi DKI Jakarta 3 kali berturut-turut, yaitu pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Dan tahun kemarin diaudit lagi keempat kalinya. Namanya itu PDTT atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Menurutnya, BPK tidak menemukan masalah dari hasil keseluruhan audit itu. Sebetulnya, ramainya KPK ini yang paling tersinggung itu BPK. Mereka sudah mengaudit 3 kali dan WTP wajar tanpa pengecualian. Ia lantas bercerita soal gagasannya kala itu hendak menjadikan kawasan monumen nasional sebagai sirkuit Formula E. Tujuannya agar seluruh dunia menyorot ke arah tugu tersebut, sehingga bisa menjadi ikon Jakarta dan Indonesia. Kalau akhirnya sirkuit pindah ke Ancol, efeknya Jakarta International Stadium justru ditonton oleh seluruh dunia.